Apa kabar pemirsa Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Provinsi Jawa Barat akan dilanda cuaca ekstrim saat pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI mendesak KPUD untuk berkoordinasi dengan BPBD untuk menyiapkan antisipasi dan meningkatkan mitigasi bencana. Jelang pemilu pada 14 Februari mendatang, Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan dilanda cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan meningkatkan mitigasi bencana, terutama saat hari pencoblosan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mendesak KPUD untuk berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dalam menyusun langkah antisipasi dan mitigasi bencana. Menurutnya, TPS dan gudang logistik harus ditempatkan jauh dari titik potensi bencana. Dia juga mendorong penambahan perahu karet dan tim siap tanggap untuk mengamankan kotak suara jika terjadi bencana alam. Kalau tadi diperhatikan di Jawa Barat nih banyak longsor. Lalu juga mungkin di beberapa titik biasanya di Pantura tuh banjir. Nah, tentu penanganan terhadap penyelamatan atau menjaga kotak suara ini menjadi penting. Ya, tadi saya lihat nih ada perahu karet misalnya, atau ada yang digendong di daerah pegunungan pakai tali gitu di bawah. Oke, tapi nanti konsekuensinya pasti terhadap rekapitulasi suara. Dan kedua, penjagaannya bagaimana, ditaruhnya di mana, sistem rekapitulasinya bagaimana. Ya kan, ini kalau sudah suaranya diambil. Tapi nanti kalau misalnya di tengah kebencanaan, misalnya di tengah banjir, mengadakan pemungutan suara, nah itu juga tentu perlu inovasi-inovasi lapangan. Lebih lanjut, Diah Pitaloka berharap koordinasi antar instansi bisa terus ditingkatkan dalam pemetaan wilayah rawan bencana serta memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Ketua Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dalam mengamankan proses pendistribusian logistik ke TPS-TPS agar logistik pemilu tidak rusak dan hilang. Komisi 2 DPR RI menegaskan pengiriman logistik pemilu hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS harus memperhatikan faktor keamanan. Hal ini penting untuk mencegah surat suara, kotak suara, dan logistik pemilu lainnya rusak atau hilang saat proses pendistribusian. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dalam mengamankan proses pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS agar logistik tidak rusak dan hilang. Menurutnya, penyelenggara pemilu juga perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara. Seminggu yang lalu kami dapat informasi ada 7 kabupaten yang memang packingnya masih di bawah 20%. Tapi alhamdulillah seminggu ini sudah selesai, tinggal tadi 0, sekian persen yaitu soal sampul dan segala macam. Termasuk antisipasi kalau misalnya menghadapi situasi alam ya, hujan. Jadi covernya berlapis-lapis, jadi setiap item logistik itu dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suaranya pun kemudian dibungkus plastik lagi, dan kemudian diantar secara baik melalui distribusi transportasi yang cukup baik ke daerah masing-masing. Lebih lanjut, Wakapolda Sumatera Utara Roni Samtana menegaskan, Polda Sumut akan mengawal proses distribusi logistik pemilu dengan menempatkan personel kepolisian dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga TPS-TPS di seluruh wilayah Sumatera Utara. Tanggal 11 Februari 2024, seluruh personil akan diserpas ataupun geser ke TPS. Jadi diharapkan H-1 semua sudah onsite. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemilihan umum 2024 sebentar lagi. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta PLN untuk siap siaga dalam mengawal ketersediaan listrik pada pesta demokrasi 5 tahunan ini. Hal ini karena pada pemilu 2019 ada beberapa kecamatan yang terkendala pemadaman listrik. Menghitung hari jelang Pilpres dan Pileg pada Rabu mendatang,
Komisi 7 DPR RI meminta PLN untuk siap siaga dalam mengawal ketersediaan listrik pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Strategi khusus harus diterapkan dalam pendistribusian listrik untuk menghindari kendala pemadaman listrik saat pemilu. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan, pada pemilu 2019 beberapa kecamatan terkendala pemadaman listrik. Menurutnya, PLN harus dapat mengantisipasi hal ini tidak terulang pada gelaran pemilu tahun ini. PLN harus memastikan skema 3 lapis yang telah disiapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga pasokan listrik di objek-objek penting seperti KPU dapat terjaga. Tadi kami diberikan skema kalau PLN di pemilu 2024 ini sudah ada 3 sistem pelapis yang istilahnya tuh tanpa kedip gitu. Jadi boro-boro mati, kedip aja nggak boleh gitu. Jadi ya semoga ini benar-benar bisa menjadi mitigasi yang baik untuk mengantisipasi kendala-kendala yang timbul pada saat pelaksanaan pemilu serentak. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisam menyebut PLN harus siap siaga memastikan pasokan listrik aman saat pemungutan dan penghitungan suara untuk menghindari kecurigaan masyarakat dan kecurangan pemilu. Jangan sampai melek terus, tapi pada saat pemungutan suara perhitungan kok mati. Nah, sehingga menimbulkan curiga. Ada permainan. Nah, ini kan merugikan pemerintah. Nah, otomatis negara harus hadir di situ agar bisa berpihak kepada semua masyarakat. Jangan sampai ada suara yang hilang atau pindah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pada rapat paripurna ke-12 penutupan masa sidang 3 DPR RI di tahun sidang 2023-2024 ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI memberikan perhatian besar kepada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Sebelum rapat paripurna DPR RI, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia atau APDESI guna berikan komitmen penyelesaian pembahasan RUU Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk mengakomodir aspirasi dari perangkat desa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pada pidato penutupan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan DPR RI memberikan perhatian yang besar kepada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Inti dari pemilu adalah rakyat dapat menggunakan haknya memilih secara bebas. DPR RI berkomitmen menegakkan praktek demokrasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu 2024, netralitas ASN, Polri, dan TNI tetap dilakukan oleh DPR RI. APBN 2024 telah disusun DPR RI bersama pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang APBN, termasuk adanya bantuan sosial adaptif
yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang Parlemen Negara Sahabat untuk mengamati secara langsung jalannya pemilihan umum tahun 2024. DPR RI berkomitmen untuk menegakkan praktek berdemokrasi yang tetap menjaga persatuan bangsa, menjaga konstitusi, membangun cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin berkeadaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia. Saatnya kita memasuki masa reses. Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Marilah kita kerja bersama untuk menegakkan pemilu 2024 sesuai amanat konstitusi. Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pemilu. Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman. Sebelum melakukan rapat paripurna DPR RI, pimpinan DPR RI menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia atau APDESI untuk memberikan pemahaman dan komitmen DPR RI tentang pembahasan revisi undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dalam masa reses kali ini, anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para perangkat desa. Perangkat desa harus diyakini bahwa DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan RUU Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta akan mengakomodir aspirasi dari perangkat desa demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Yang menyangkut kehidupan dan juga nasib baik itu kepala desa, perangkat desa, dan secara umum sebenarnya ya kepentingan desa itu sendiri. Nah, kita telah melakukan rapat secara maraton, khususnya itu kemarin bersama dengan pemerintah yang ini menjawab berbagai kebimbangan ya yang dialami oleh para kepala desa dan lain-lain, bahwa pada akhirnya Balik sudah rapat dengan pemerintah dan kita sudah menyelesaikan tugas kami dengan baik tengah malam tadi malam. Hanya saja memang karena tadi malam juga rapatnya sudah sangat malam ya, jam tengah malam. Nah, mekanisme untuk bisa dibawa ke rapat paripurna tentu harus melalui Bamus lebih dahulu masuk agenda, dan itu yang tidak jadi di masa sidang yang akan datang, itu berarti mungkin akhir Maret ya. Maret atau nggak sampai April lah, itu kita bawa ke DPR dan itu bisa ditetapkan sebagai undang-undang. Pada masa reses kali ini, bersamaan dengan pemilu 2024, Ketua DPR RI mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi rakyat, dalam pemilu hal yang terpenting adalah jalan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih nyaman. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim hujan akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024, serta mewanti-wanti per daerah untuk waspada akan potensi cuaca ekstrim menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menilai pentingnya antisipasi para penyelenggara pemilu terkait cuaca ekstrim jelang pemilu pemungutan suara, khususnya bagi lokasi pemilu yang paling terdampak untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami Umam Hidayat dari Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI dan dapat Anda ketahui bahwa saat ini BMKG telah memprediksi di bulan Februari sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim. Mengingat di bulan Februari, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, masyarakat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilu 2024. Lantas bagaimana pengawalan pemilu di wilayah rawan bencana? Langsung saja kita tanya bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Guspardi Gaus dari fraksi PAN, daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Baik Bapak, bagaimana antisipasi dari pihak penyelenggara sendiri terkait kondisi cuaca ekstrim jelang pemilu ini Pak? Ya, sebetulnya kami jauh-jauh hari sudah membahas, mendiskusikan, dan memberitahu kepada penyelenggara pemilu bahwa sesuai tahapan-tahapan pemilu yang sudah kita tetapkan, bahwa pelaksanaan pemilu itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Di mana pada bulan itu cuacanya adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Karena pada bulan Februari ini adalah musim hujan. Oleh karena itu kita sudah mewarning kepada KPU untuk mewanti-wanti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, sehingga jangan sampai terjadi nanti apakah kertas suaranya yang rusak, basah, begitu juga bilik suara dan lain sebagainya. Ternyata memang ada di beberapa kabupaten kota, ada yang surat suara itu rusak, ada yang basah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena waktu tinggal 1 minggu lagi, tentu saya yakin dan percaya KPU sudah melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi cuaca yang tidak bersahabat pada pelaksanaan pemilu di 2024 itu. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada kendala, begitu juga dengan daerah-daerah terpencil. Bagaimanapun kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai ribu pulau, terdiri dari daerah-daerah terpencil, tentu ini juga harus menjadi perhatian bagi KPU untuk mengantisipasinya. Bagaimanapun ini juga menjadi keberhasilan bagi KPU untuk bisa bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilakukan dengan tidak ada persoalan dalam mendistribusikan barang, dalam mendistribusikan kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Tentu kita harapkan demikian, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan akibat daripada tidak mampunya KPU dalam mengantisipasi sebagaimana yang saya katakan tadi. Baik Pak, jikalau memang ada nantinya pada saat proses pemilu ada misalnya terjadi bencana Pak, apakah ada mekanisme sendiri Pak untuk hal tersebut? Dan ini sebetulnya sudah lazim. Jadi kalau seandainya bisa saja di suatu TPS atau beberapa TPS terjadi kegagalan dalam pelaksanaan karena banjir, karena ada sesuatu yang bencana alam, itu memang ada aturan yang mengatur ada pelaksanaan PSU. Jadi artinya dilakukan pelaksanaan pemilu di daerah TPS yang bersangkutan. Artinya masyarakat insya Allah tidak dirugikan kalau seandainya pada hari H itu terjadi bencana, terjadi banjir, kemudian tidak bisa dilaksanakan pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari itu, ada ruang yang diberikan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku di mana KPU boleh melaksanakan penundaan di tempat-tempat yang bersangkutan untuk melakukan pemilu ulang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Baik pemirsa, itu saja bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yakni Bapak Gus Pardi Gaus. Dan beliau mengatakan bahwa Komisi 2 sendiri telah optimis jika KPU dapat melaksanakan pemilu ini berjalan dengan lancar. Dan juga tadi Bapak Gus Pardi Gaus juga mengatakan jikalau memang ada bencana di suatu daerah pada saat pemilu akan dilakukan PSU, yakni pemilihan suara ulang. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas terkait dengan apa-apa saja nih yang menjadi headline di media online terkait dengan kinerja DPR RI. Yang pertama ada terkait dengan DPR RI tekankan asas pemilu tidak hanya luber dan jurdil namun juga etis. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, di sini Komisi 2 DPR RI prihatin atas berulangnya pelanggaran etik yang terjadi pada pemilu tahun 2024, di mana DKPP memberikan vonis terbuktinya pelanggaran etik KPU terkait pencalonan salah satu peserta pemilu. Terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Aus Hidayat Nur berpendapat bahwa jika menjadi asas dan dipatuhi, maka kehormatan dan kualitas pemilu bangsa dapat terjaga. Adanya pelanggaran etis dapat berpotensi menimbulkan delegitimasi hasil pemilu dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, pelanggaran etis yang sudah terjadi dapat memalukan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan Puan Maharani yang mengajak masyarakat untuk menyambut Imlek 2024 dengan kebersamaan dalam perbedaan. Pemirsa dapat Anda saksikan kembali di sini di layar kaca Anda, ada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2024 kepada masyarakat Tionghoa. Puan mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan momentum Imlek untuk terus menjaga persaudaraan dalam semangat kebersamaan. Bersama dengan perayaan Imlek 2024, Puan mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengedepankan toleransi dan persatuan, karena keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah modal pemersatu bangsa. Puan berharap tahun naga kayu yang dianggap sebagai tahun yang membawa peluang baik dan kemajuan akan membawa Indonesia semakin lebih baik, khususnya untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Momen Imlek ini juga dapat menjadi penguat untuk memberikan perdamaian antara sesama umat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI yang menekankan asas pemilu tidak hanya luber dan jurdil namun juga etis. Dan juga tadi ada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang mengajak masyarakat menyambut Imlek 2024 dengan kebersamaan dalam perbedaan. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke rekan Zia.
Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.